Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahma Praditi dari Prodi Hubungan Masyarakat kelas A bersama teman saya Amanda dan Nadia Indraswari Putri. Di sini akan mempresentasikan tentang pengantar public relation kontemporer. Baik, langsung dimulai saja ya. Oke, dimulai dari saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi konsep dan evolusi konsep public relations. Sebelumnya, saya akan menjabarkan tentang pengertian dari public relations itu sendiri. Nah, public relations itu adalah sebuah jembatan komunikasi antara organisasi, perusahaan, instansi, dan yang lainnya dengan masyarakat atau publik. Tujuannya adalah untuk menciptakan interaksi dan opini publik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, simbiosisnya itu mutualisme. Lalu yang selanjutnya, konsep lama public relations. Nah, awalnya ini konsep public relations itu adalah sebagai respon perusahaan pada kritik tajam terhadap organisasi dengan munculnya muckrakers. Nah, muckrakers itu sendiri adalah secara sederhananya nih ya, merupakan sebutan bagi para jurnalis atau pemburu berita yang mencari kabar-kabar tentang koruptor, skandal, berita-berita buruk, dan yang lainnya. Nah, kalau muckrakers ini identiknya dengan bidang politik gitu ya. Nah, eh, konsep lama ini juga lebih seringnya tuh disama-samakan juga dengan bidang-bidang lain seperti marketing, pemasaran, dan lain-lain. Jadinya masih kuno gitu ya. Selanjutnya ada evolusi konsep dari public relations yang sudah berevolusi, ini sudah mulai maju. Menurut Ivy Lee, konsep PR itu memiliki kedudukan dalam posisi pimpinan atau sejajar dengan top management. Nah, pendapat Lee ini merupakan evolusi dari konsep public relations. Nah, maksud dari Ivy Lee ini, PR ini kalau sekarang nih setelah berevolusi, PR memiliki wewenang yang sejajar dengan top management. Artinya, PR dapat memberi usulan atau keputusan dari dirinya sendiri untuk sebuah perusahaan atau masalah-masalah lainnya. Tetapi keputusan akhir atau keputusan finalnya ini tetap berada di bawah pimpinan, karena PR itu hanya kasarnya karyawan lah ya, dan segalanya itu harus ditentukan oleh pimpinan perusahaan itu sendiri. Nah, secara garis besarnya, konsep evolusi ini menjadikan seorang PR itu lebih bertanggung jawab, karena melibatkan diri dalam sebuah keputusan penting, meskipun pada akhirnya tetap ditentukan oleh pimpinan, tetapi kalau mengusulkan sesuatu, pastinya kita harus bertanggung jawab juga. Baik, yang selanjutnya, perbedaan public relations dengan bidang lain. Nah, yang pertama, public relations dengan marketing. Perbedaannya ada di pengolahan pesan. PR lebih membebaskan pesan apa yang akan dimuat oleh para jurnalis mengenai produk atau perusahaan. Sehingga PR itu nggak bisa ngatur-ngatur isi pemberitaannya. Jadinya ya terserah si jurnalisnya. PR ini nggak ada kendali atau wewenang untuk untuk menentukan isinya itu harus gimana. Lalu positif atau tidaknya itu isi artikelnya itu mau positif atau tidaknya, artikel yang ditulis oleh si jurnalis itu merupakan sebagian dari cerminan kesuksesan sang PR dalam penyampaian pesan. Jadi ibaratnya jurnalis itu seperti masyarakat yang menerima lah. Jadinya pandangan jurnalis itu kurang lebih apa yang sama visinya dengan masyarakat tersebut. Nah, kalau marketing itu menggunakan media nih, dia menggunakan media untuk membuat suatu iklan yang dia inginkan. Jadi isi pesannya itu sesuai si marketing ini, sesuai si klien ini. Ada di kendali penuhnya gitulah si marketing. Lalu selanjutnya ada public relations dengan propaganda. Nah, komunikasi yang dilakukan baik oleh PR maupun propaganda menggunakan metode yang berbeda. Meskipun mirip-mirip gitu ya, tapi ini berbeda. Kalau PR itu dia lebih persuasif, sedangkan propaganda itu sugestif dan memaksa.
Bedanya kalau persuasif itu membujuk, kalau sugestif itu lebih ke memaksa, kayak lebih mendorong. Dan tujuannya juga beda. Kalau PR ini mutualisme ya, seperti tadi. Mutualisme, dia saling memenuhi kepentingan. Kalau propaganda itu umumnya lebih bersifat untuk kepentingan si pelaku propaganda, jadinya manipulatif gitulah ya kalau propaganda. Selanjutnya, public relations dengan periklanan. Perbedaannya ada pada niat. Nah, kalau PR ini niatnya bukan untuk mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu, melainkan untuk menciptakan saling pengertian yang tepat antara khalayak dengan perusahaan yang si PR ini representasikan. Jadi supaya tidak ada miskom atau tidak ada yang kesalahpahaman informasi gitu ya. Kalau iklan, sasaran utamanya itu untuk membujuk orang supaya melakukan sejumlah tindakan yang diinginkan seperti membeli produk, mengunjungi toko, menghindari narkoba, rokok, ya kayak di iklan-iklan layanan masyarakat gitu dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya ada public relations dengan jurnalistik. Perbedaannya terletak pada tujuan penyampaiannya tersebut. Pada prinsipnya memang jurnalis sama humas ya, sama PR ini sama-sama menyampaikan pesan kepada publik. Perbedaannya itu ya yang ini di tujuan. Kalau tujuan jurnalis ini penyampaian pesannya untuk kepentingan khalayak gitu ya secara umum. Jadi itu dia kayak menyampaikan informasi untuk semua gitu loh. Nggak memandang mau ini, mau itu gitu. Pokoknya tujuannya umum aja. Seperti membuat konten gitu ya, kayak konten mungkin kesehatan, cara menghindari penyakit, dan lain-lain. Kalau PR ini untuk kepentingan pencitraan, jadi PR ini seperti representasi dari sebuah perusahaan atau organisasi dan lain-lain. Berikut ada bagian dari fungsi public relation. Di antaranya adalah hubungan internal. Hubungan internal adalah bagian PR yang membangun dan menjaga hubungan harmonis antara manajer dan karyawan dalam organisasi. Press agentry. Press agentry adalah penciptaan berita dan peristiwa yang bernilai berita untuk menarik media massa dan mendapatkan perhatian publik. Public affairs. Public affairs adalah bagian khusus dari PR yang membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik. Lalu ada lobbying. Lobbying adalah bagian khusus dari PR yang berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan tujuan mempengaruhi. Manajemen isu. Manajemen isu adalah proses proaktif dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publik mereka. Technician communication, menulis dan mengedit newsletter karyawan, menulis new release dan future, mengembangkan isi web, dan mengenangani kontak media. Selanjutnya ada expert press cyber communication. Praktisi yang beroperasi sebagai praktisi pakar bertugas mendefinisikan problem, mengembangkan program, dan bertanggung jawab penuh atas implementasinya. Communication facilitator. Fasilitator komunikasi bertindak sebagai perantara atau liaison, interpreter, dan mediator antara organisasi dan publiknya. Yang terakhir adalah fasilitator pemecah masalah. Praktisi pemecah masalah membantu manajer lain untuk dan organisasi untuk mengaplikasikan PR dalam proses manajemen bertahap yang juga dipakai untuk memecahkan problem organisasional lainnya. Kesalahan konsep public relation. PR adalah propaganda. Propaganda dilakukan sepihak dan untuk kepentingan kemenangan satu pihak. Pada masa perang, memang PR digunakan untuk mengirim pesan yang keliru. Tujuannya untuk mematahkan semangat lawan. Namun, sekarang sudah berbeda. PR tidak melakukan pemaksaan yang sugestif seperti propaganda, melainkan persuasi yang bisa memenuhi kepentingan bersama. PR adalah publisitas. Hal ini tampak pada lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah lebih banyak menggunakan PR-nya untuk hal ini. PR tidak lebih digunakan sebagai press relation yang tugasnya hanyalah mempublikasikan kebijakan pemerintah, menyusun jadwal temu wartawan,
serta membawa wartawan turut kunjungan ke daerah-daerah. PR adalah iklan gratis. Berita yang dimuat di media dianggap sebagai iklan gratis, sehingga banyak praktisi pemasaran berupaya memanfaatkan publikasi pers untuk mendapatkan keuntungan beriklan secara gratis. Padahal seperti diketahui bukan itu tujuan PR dan bukan itu pada tujuan dari berita itu sendiri. PR dalam menjual senyum. Untuk menjadi PR harus cantik, pandai hahi, memang benar. Sebagai PR tersenyum dengan ramah adalah suatu kewajiban. Sebagai pemicu, kesan pertama yang baik. Namun, jika hanya ini yang dilakukan oleh PR, maka sebuah perusahaan pasti akan kehilangan pamornya, apalagi di masa krisis. Baik, selanjutnya adalah gambaran praktisi public relation. Seperti yang kita tahu, seorang PR ini salah satu tugasnya adalah menjaga citra perusahaan. Nah, dari situ PR itu menjaga hubungan baik dengan masyarakat ataupun perusahaan yang lain. Nah, di samping harus melihat kepentingan perusahaannya sendiri atau antar perusahaan untuk menjalin kerjasama, seorang PR juga harus melihat kepentingan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang masyarakat inginkan dari perusahaan tersebut. Jadi, feedback dari masyarakat itu sangat mempengaruhi citra perusahaan. Seperti contohnya, nah di sini ada beberapa gambaran praktisi public relations. Menurut Peseitel, dalam bukunya Praktik Public Relations, untuk menjaga reputasi klien harus melakukan pendekatan RACE dari Madsen, yaitu ada Research, Actions, Communication, dan Evaluations. Nah, sebelum ke situ, ada sebuah contoh di mana pada tahun 2013, tepatnya di bulan Februari, salah satu perusahaan besar, perusahaan yang ternama, yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Nah, si perusahaan ini tuh sudah menyebarkan produknya, yaitu berupa produk daging sapi, ke 12 negara di Eropa. Namun ternyata pada produk tersebut didapatkan sampel DNA daging kuda. Nah, di situ walaupun sampelnya hanya sedikit, tapi sudah di atas 1% dan sudah menyebar luas juga. Nah, di situ langsung PR mengambil tindakan dengan menarik produk-produk yang sudah tersebar lalu diuji produk ulang agar produk yang dihasilkan bisa berkualitas baik. Selain itu, PR juga memutuskan kontrak dengan penyuplai daging sapi sebelumnya karena ditemukan kesalahan ada pada penyuplainya yang tidak teliti. Setelah itu juga PR mengkonfirmasi dan meminta maaf kepada publik atas kesalahan yang terjadi. Tentu saja ini tidak semudah yang kita bayangkan dan masyarakat pun tidak akan langsung percaya jadi masyarakat tidak langsung menaruh hati dan kepercayaannya seperti semula lagi. PR melakukan beberapa cara untuk mengambil hati publik dengan cara membuat iklan yang di media massa dan mengadakan event publik yang mana itu bisa membangun kepercayaan lagi dan menjaga citra perusahaannya. Dari kasus tersebut, ini masuk kepada pendekatan RACE. Di sini research yaitu meneliti isu yang sedang kita hadapi. Ya, isunya itu ditemukannya DNA daging kuda di produk daging sapi tersebut. Nah, di action ini mengidentifikasi tindakan klien yang menjadi perhatian publik, itu PR menarik produk dan mengkaji ulang. Lalu communication, mengkomunikasikan tindakan tersebut untuk mencapai pemahaman, penerimaan, dan dukungan. PR mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada publik, dan meminta maaf secara terbuka. Dan di evaluation-nya, yaitu mengevaluasi komunikasi untuk melihat apakah opini sudah mulai terpengaruh dengan cara PR mengambil hati publik, yaitu membuat iklan di media massa, dan mengadakan event publik yang mana itu akan menarik simpati masyarakat lagi, membangun kepercayaan masyarakat lagi terhadap perusahaan tersebut,
Dan terbukti sampai sekarang perusahaan ternama tersebut masih berdiri dan sukses, bahkan mendapatkan beberapa penghargaan yang luar biasa. Baik, saya rasa dicukupkan sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.